Perkenalkan, nama saya Irma Oktari. Saya dari Muslim. Uh, Ayah saya orang Padang. Mama saya orang Betawi asli. Umur 17 tahun, tahun 2003 saya mengalami sakit penyakit. Ini kelenjar getah bening. Awalnya dia benjolan kecil di leher. Ada bekasnya ya. Ini yang pertama benjolan. Jadi dia benjol dulu, pecah, keluar darah, keluar nanah. Dia pindah ke sini. Ini kan kelihatan ya, tuh. Ini besar nih, panjang. Nah, ini panjang. Itu diproses dulu. Karena waktu saya sakit itu setahun setengah. Setahun setengah saya menderita sakit. Berat badan saya 27 kilo. Waktu itu ya puji Tuhan, saya nggak kontrak, punya rumah sendiri, walaupun kecil kita. Saya tidur itu di depan rumah. Tidurnya diasingin sama keluarga saya. Mama saya tidur di dalam kamar karena ini pecah, busuk, bau. Ini bau. Dalam tubuh saya ini ada 4 bekas seperti ini, larinya ke payudara sampai hancur, sampai ya seperti ini, pecah, bau, pecah lagi. Ya itu prosesnya setahun setengah. Dan saya setiap malam saya nggak bisa tidur waktu itu. Nggak bisa tidur, setiap malam saya merintih sakit. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur karena ngebet. Kalau orang Betawi bilang tuh ngebetnya minta ampun. Terus saya merasakan saya kedinginan karena saya tidur di ubin. Saya udah kemana aja, ke dukun, ke alternatif, bolak-balik, tapi cuma menjanjikan kesembuhan, nggak sembuh-sembuh. Bahkan saya keluar rumah, maaf, saya kalau inget-inget kejadian itu, saya menangis. Karena di saat itu saya merasa saya paling menderita. Saya keluar rumah, saya dikatain, lu mau tau nggak cicir lepra? Itu kayak penyakit lu, katanya. Karena ini semua badan saya semua bersisik sampai ke sini-sini. Itu kan karena efek panas ya, panas tinggi, jadi seperti itu efek sampingnya. Besokannya saya pengen keluar rumah lagi karena saya di dalam bosen, di dalam gitu kan. Tiap itu saya mengeluh sakit, pengen mati aja, ngapain saya hidup gitu. Dan kakak saya juga udah mengeluh, karena yang kerja cuma kakak saya doang sendiri. Dia bilang, lu mati aja lu gara-gara lu sakit, perabotan rumah semua habis, sampai coe-coe, sampai penggorengan sama mama saya dijual buat saya berobat. Dan singkat cerita, saya mau bunuh diri karena ya itu tadi, tiap malam saya menderita nggak bisa tidur. Penyakit saya bukan penyakit aja, tapi saya nggak bisa tidur tiap malam. Tiap malam saya selalu mengeluh, mah sakit, mah saya kedinginan. Karena memang saya tidur di ubin, cuman alas kain doang. Saya kedinginan, mah air mati. Tapi mama saya udah pasrah karena semua udah dijualin. Ya gimana, Ir, kata mama saya. Makan udah ngobatin, mau gimana ya, Neng, kata gitu. Akhirnya besokannya saya mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri, saya ambil baygon. Saya ambil baygon, di dalam kamar, saya bilang, ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja. Saya hidup nyusahin keluarga. Saya hidup juga gak ada guna. Saya udah mau ambil. Saya mau minum itu, baygon. Waktu saya mau minum di dalam kamar, saya inget banget, tahun setengah saya nggak pernah mandi ya. Tahun setengah saya nggak bisa mandi karena ya ini penyakit uh, pecah-pecah itu, nggak bisa mandi, nggak bisa kena air. Jadi waktu di kamar saya mau bunuh diri, saya udah mau minum itu baygon, udah saya pegang gelas.
rambut saya ada yang kebelai gitu, ada yang usap, dan saya dengar suara di telinga saya, lembut banget, aku mengasihimu. Saya merinding semua badan saya langsung taruh itu baygon, saya lihat ke kanan, ke kiri, nggak ada orang, dan saya dengar suara itu, saya mulai keluar. Mama, ma, saya panggil mama saya. Ma, di dalam, ma, ada setan, ma. Di rumah kita ada setan. Dia mau ada orang pindahan, kan? Ma, ada setan, ma. Tadi Irma dengar suara, ma, ada setan. Dia mau orang pindahan, kata mama saya gitu. Emang siapa, ma, yang pindah? Itu orang Batak, kata mama saya gitu kan. Akhirnya, malam, seperti biasa saya nangis. Ma, dingin, ma. 2 hari, nah kakak ini, yang pindah ini, di samping rumah saya itu bukan dari Bekasi, bukan dari Jakarta, dia pindahan dari Kalimantan, pindah ke samping rumah saya yang kosong. Nah, rumah yang kosong ini lama kosongnya karena setiap ada yang ngontrak di situ, ada yang kesurupan, pernah ada yang meninggal tuh, habis melahirkan katanya anaknya diambil buto hijau. Jadi angker lah kata rumah ini. Jadi kakak ini pindah, saya percaya itu semua karena uh, pekerjaan Tuhan supaya saya mengenal pribadi Yesus. Dan puji Tuhan, kakak ini pagi-pagi ke depan rumah saya ngomong gini, ibu boleh siapa ya bu, tiap malam saya dengar perempuan nangis, itu tuh neng anak ibu udah dibawa kemana aja nggak sembuh sembuh, boleh nggak saya lihat. Nah, saya posisi saya lu lagi duduk tuh, dia lewat pintu belakang, dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa, kata gitu kan. Dia duduk langsung dekat saya, ada mama saya di situ, dia bilang, perkenalkan nama saya Mama Hana, saya orang Kristen, dia bilang gitu. Saya pindahan dari Kalimantan, kata dia bilang. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa. Tuhan Yesus berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, dia bilang gitu kan, saya dapat mimpi ada perempuan di dalam lumpur, katanya. Banyak orang lewat perempuan ini, tolong, tolong. Nggak ada yang nolongin perempuan di dalam lumpur ini. Gitu. Banyak yang lewat, nggak ada yang nolongin. Nah, kakak ini kasih kayu, perempuan yang di lumpur itu naik ke atas, dimandiin lah sama kakak ini, mukanya mirip sama kayak saya. Makanya dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa. Karena mukanya sama kayak saya. Tuhan, apakah wanita ini yang harus saya tolong? Kata dia bilang gitu kan. Terus dia pulang. Dia ambil minyak. Ambil minyak, dia bilang gini, Dek, percaya deh, Dek. Kakak pindah ke sini nggak kebetulan. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya. Wah, ini orang gila. Saya udah kemana aja nggak sembuh-sembuh. Kok bisa-bisanya dia ngomong, kamu pasti sembuh, dia bilang. Ini minyak dimuli deh, cuman doanya pakai nama Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Olesin ya pada bagian yang sakit, kata dia bilang, kamu olesin ya dek pada bagian yang sakit. Terus mama saya bisik-bisik, jangan-jangan itu minyak babi tuh Ir, karena orang Batak kan banyak yang makan babi, jadi takutnya itu minyak babi. Saya tetap kekeh di hati saya, oh maaf kak, saya nggak mau pakai, mendingan mati gitu. Tapi kakak ini dia bilang, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, dia bilang gitu kan. Pakai ya dek, boleh sih ya pada bagian yang sakit gitu kan. Itu saya makin bertanya-tanya, dan yang ada di otak saya, di hati sih, saya nggak nyeplosin ke kakak ini, wah ini orang makin sesat aja. Nabi ya Nabi, Tuhan ya Tuhan. Gitu kan, dia bilang kan Nabi Isa Tuhan Yesus. Akhirnya kakak ini pulang, minyak itu taruh di atas meja TV. Nah seperti biasa, tiap malam saya mengeluh sakit, jam 1, jam 2, jam waktu saya mau minum obat, semua obat habis, yang dari alternatif, dari dukun, dari mana aja tuh semua obat habis. Dan saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Saya nggak pernah nyari Tuhan Yesus, tapi bangga banget Tuhan Yesus itu baik banget. Malam itu semua obat habis. Waktu saya uh, di hati saya, waduh kalau saya nggak ada obat aja saya nggak bisa tidur gitu kan, apalagi obat habis. Tapi yang ada di mata saya itu minyak.
di depan mata saya. Saya ingat kakak itu ngomong gini, olesin aja deh pada bagian yang sakit. Kalau kamu gak nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Saya ambil tuh minyak, saya olesin. Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa, sembuhkan saya. Sampai ke seluruh badan saya urapin minyak itu, Nabi Isa, sembuhkan saya. Akhirnya, waktu malam itu yang saya ingat, itu tidur enak banget. Ya, tidur enak banget. Sepertinya saya tidur kayak orang diselimutin. Kayak antara mimpi tapi nyata. Empuk banget. Saya nggak kedinginan lagi. Yang saya mengeluh setahun setengah saya dingin mah, dingin. Nah malam itu habis saya pakai minyak itu, saya merasa kayak empuk gitu. Itu saya tidur kayak orang diselimuti. Nah pagi-pagi kakak saya itu berangkat kerja kan. Kalau pagi kakak saya berangkat kerja. Dan biasanya kalau kakak saya mau kerja itu, saya udah duduk begini. Kakak saya mau berangkat. Ini waktu saya habis pakai minyak itu tadi malam, saya tidur itu pulas banget. Dan kakak saya bilang gini, Mas Irma mati katanya. Mas Irma mati. Bangun itu pakai kaki. Mas saya bilang, Neng bangun Neng, Neng bangun. Wah saya, Neng bangun. Saya ambil itu minyak, saya bangun, saya cerita lah sama mama saya. Wah ini minyak ajaib mah. Enak banget mah pakai minyak ini, saya cerita. Malam ini mah tidur enak banget mah, kayak diselimutin. Terus kayak tempat-tempat empuk deh mah, pokoknya enak banget mah minyak ini. Kata mama saya, itu minyak babi kali ya. Mau babi, mau tikus, mau anjing mah, bodo amat ya mah. Pokoknya enak banget mah minyak ini, pokoknya enak, kata gitu kan. Udah tuh kata mama saya, pakai deh Neng. Kalau memang enak itu minyak mah, kata obat, kata gitu. Akhirnya ya udah, saya pakai minyak itu. Saya seneng banget. Nah kakak ini ngajak saya ke gereja. Ayo deh kita ke gereja. Di situ saya takut. Saya nggak mau kak. Maaf kak, saya kalau ke gereja saya nggak mau. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak karena enak. Nah akhirnya dia ngerayu saya pas hari Minggu. Dia bilang kita jalan-jalan yuk ke mall. Ke mall kak. Memangnya kakak nggak malu ya buat saya? Saya tuh jelek loh kak. Saya bau. Depan orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Saya dipeluk di situ. Dan jangan kak, saya bau kak. Saya udah giniin kakak itu karena memang saya nyiumnya aja udah bau busuk gitu kan, bau sampah. Jangan kak, saya bau kak. Tapi saya percaya itu bukan dia. Saya yakin itu bukan dia. Saya percaya di saat itu tuh roh Tuhan yang ada sama kakak Hana ini. Karena secara manusia, mama saya yang melahirkan saya aja nggak mau deket-deket saya, emang bau gitu kan. Tapi kakak ini nggak ada ngerasa geli, bau gitu kan. Dia peluk saya, dia selalu perkatakan yang bagus. Kata siapa kamu juga? Kamu tuh cantik loh dek, kata dia bilang gitu kan. Akhirnya saya bener tuh saya pakai baju, ganti baju, baju panjang, celana panjang. Ma, Irma mau ke mall ya ma, kata gitu. Udah tuh saya pergi ikut kakak ini ke mall. Nah kakak ini dulu belum punya apa-apa. Nah itu naik angkot karena dia pindah dari Kalimantan ya, jadi belum banyak barang-barang gitu. Akhirnya kita naik angkot, bener kita. Tapi saya udah curiga nih, kakak ini bawa buletin yang ada foto Tuhan Yesusnya. Kak kita mau ke mall ya? Iya, kita mau ke mall kok. Ada gambar Tuhan Yesusnya. Oh ya udah. Benar ke mall. Sampainya di mall itu lantai benar tuh mall tahun 2003 itu Mall Hero namanya. Sekarang BCP Bekasi Cyberpark dekat Kalimalang. Nah, bener lah saya ke mall naik ke lantai 2 itu ada bangku-bangku gitu kan. Bangku-bangku terus kayak ada mimbar. Di situ saya bener-bener uh, peperangan dengan batin saya. Wah, nanti kalau gue masuk, gue mati masuk neraka. Karena di saat itu saya sakit gitu kan. Yang ada di otak saya itu di gereja. Lu taruh masuk, lu mati masuk neraka gitu kan. Kak, kak ini gereja, ayo deh masuk. Saya pegang kantong saya nggak bawa uang sama sekali. 100 perak acan itu, saya nggak bawa uang. Biasanya mama saya, Neng, bawa ya duit ya. Di pegangan nih, lu goceng. Saya biasa dikasih sama mama saya. Ini sama sekali saya nggak megang uang. Waduh, kalau saya jalan dari mall ke rumah saya bisa jatuh di jalan raya itu. Mau nggak mau saya duduk paling depan. Saya duduk, diajak di paling depan, saya duduk. Saya istighfar. Saya baca ayat
yang hafal aja, ayat hafalan saya baca, dan saya istighfar karena saya takut masuk neraka, duduk paling di depan. Dari depan itu kan ada sound, jadi waktu saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya takut tuh. Dan pertama kali saya kenal pendeta itu Pak Gilbert Lumendong. Dia khotbah uh, buat jemaat, tapi sepertinya ada di atas kepala saya. Dia tupang tangan buat semua orang. Tapi ketika dia khotbah, saya merasakan kok dia ada deket banget. Karena saya kan waktu itu istighfar, saya nggak buka mata. Saya takut gitu kan. Waktu saya istighfar, Pak Gilbert ngomong gini, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupamu. Saya bilang, saya baca lagi tuh ayat yang saya hafal. Dan Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena kuk ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dialah tabib di atas segala tabib, dia bilang. Datanglah pada Yesus oleh karena bilur-bilurnya yang tertumpah, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Penyakitmu sudah sembuh. Saya mulai, Yesus itu siapa ya? Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan. Setiap tetesan air matamu Tuhan perhitungkan. Yesus itu siapa ya? Gitu kan? Jadi di situ saya ngerasa indah banget Yesus itu ya. Ayat yang saya baca itu hilang semua. Salam kiri kanan Anda. Salaman selama setahun setengah. Itu kagak ada yang mau deket sama saya, boro-boro salaman. Deketin saya aja nggak ada. Paling mama saya tuh, kalau mau minum gitu, itu juga nggak deket-deket gitu kan. Saya salaman. Salam kiri kanan Anda, sampai ke belakang-belakang saya salaman. Salam kiri kanan Anda. Oh, orangnya tuh cantik-cantik banget. Nggak, nggak sombong gitu ya. Saya ngerasa, ih, salaman gitu kan. Akhirnya nyanyi, memuji Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana. Setahun setengah saya nggak pernah jingkrak-jingkrak. Selama 1 tahun setengah, itu yang ada di dalam rumah. Saya nggak pernah keluar. Mengeluh kapan gue mati. Kok hidup gue begini-gini banget. Nyusahin orang tua. Sampai pernah saya malam-malam saya berantem sama kakak saya. Dia putus asa karena uangnya habis ya. Pergi saya jam setengah 8 malam. Saya nyusulin ayah saya, obat saya habis. Saya keluar. Masa aku mati aja lu, kata kakak saya. Jam setengah 8 malam dalam keadaan saya sakit. Saya butuh obat pernah. Saya keluar. Saya minjem uang sama tetangga saya. Sampai saya memohon. Mohon. Pinjemin saya uang 20.000. Saya mau nyusul ayah saya. Nanti kalau saya dapat uang dari sana, saya langsung pulangin, kata saya. Saya sampai mohon. Karena kan kakak saya terlalu ini ya, membuat hati saya sedih gitu. Saya pergi, ya, saya pergi, puji Tuhan, saya dikasih pinjam uang 20.000. Saya pergi, saya nyusul ayah saya. Ayah saya itu nggak kerja. Uh, kalau dia punya uang, dia pulang. Jarang pulang. Jadi kalau dia punya uang, pulang. Nggak punya uang, dia nggak pulang. Gitu. Makanya waktu saya berantem sama kakak saya pergi nyusulin ayah karena obatnya habis di saat itu. Terus kakak saya marah-marah, lu mati aja, lu mati. Gitu kan. Saya pergilah dipinjemin uang. Saya pergi dengan uh, jalan. Saya jalan tuh ya, naik uh, angkot 2 kali saya. Naik metro mini. Ayah saya di saat itu di gor. Gitu kan. Saya nyusulin ayah saya. Di situ orang banyak banget yang liatin saya. Saya juga takut, nggak takut. Tapi saya butuh obat. Saya butuh obat gitu buat ngilangin perih. Saya susulin ayah saya. Sampainya di pik, ayah saya nggak ada.
Biasanya kan ayah saya suka nongkrong di situ. Aduh, ayah saya nggak ada. Saya ke rumah temennya tuh nggak jauh dari situ. Oh, Om Olop, ayah di mana ya? Oh, ayah kau di wali kota katanya. Jauh nggak Om wali kota? Kau jalan kau dari sini, pokoknya dikasih unjuk tuh dari Gor ke wali kota. Nanti kau ketemu Sutet, di situlah ayah kau ada warung kopi, situlah ayah kau duduk. Dari Gor ke wali kota itu lumayan jauh, saya jalan kaki karena saya takut kalau saya pulang, wah ini duit saya baru cuma 20.000, ntar saya nggak bisa pulang. Jadi saya jalan, saya ikutin nih, saya tanya-tanya di jalan, gitu kan, jalan kaki. Sampainya di situ, puji Tuhan, saya ketemu warung kopi. Saya ketemu warung kopi, saya lihat ada ayah saya. Ayah, gitu saya panggil. Mungkin ayah saya di situ bingung. Ya, kok sama siapa kau? Kata gitu kan. Ayah, langsung ayah saya nyamperin saya. Sama siapa kau nak? Dia lihat kali kan ke samping belakang saya kagak ada orang. Orang saya kan keadaan saya lagi sakit. Ya, berat darah saya 20 kilo. Ya, jadi ayah saya bingung gitu. Saya nyamperin dia. Siapa? Kau sama siapa nak? Duduklah saya sama ayah saya. Ayah, obat Irma habis. Terus kalau inget ke situ ya. Ayah saya sekarang udah meninggal. Ini kan saya cerita tentang tahun 2003 ketika saya. Waktu saya bilang ayah obat Irma habis. Terus saya bilang gini, ayah nggak punya uang nggak? Gitu. Ayah nggak punya uang kata ayah saya. Obat Irma habis ya, Irma nggak bisa tidur di rumah. Irma berantem sama Septi sama kakak saya. Akhirnya dia nggak tegang lihat saya sakit. Dia panggil temennya. Tunggu nak, tunggu. Tapi kalau dipanggil temennya kan ada kau limpul kata saya. Kayak gitu. Karena saya punya ayah bukan tipe yang suka minta-minta. Orangnya nggak pernah gitu. Ada uang kau di kata gitu. Dikasih ayah 50.000. Ayah nggak ayah nggak pulang. Nggak usah ya, nggak usah pulang. Ayah di sini aja katanya gitu. Kirim aja yang pulang. Nggak apa-apa, ayah pulang. Enggak ya, nggak apa-apa ya. Senang banget, puji Tuhan. Saya dapat duit 50.000 dari ayah saya. Buat saya berobat jalan ke alternatif. Akhirnya saya pulang. Gitu. Nah, disitulah uh, ketika saya mengalami sakit sampai seperti itu. Puji nama Tuhan. Tuhan kirim kakak Hana ke samping rumah saya. Waktu saya di gereja itu kan, saya bersuka cita. Saya bersuka cita, saya senang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aduh, bener-bener. Ini saya bener-bener merasakan sukacita yang gak pernah saya dapat dari saya kecil. Bener-bener ini enak banget saya ngerasa. Ih, enak banget ya nyanyi, jingkrak-jingkrak. Akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang dari gereja itu saya bersuka cita tapi ada rasa takut. Karena saya pas banget ada ayah saya di rumah. So dibilang, kak nanti ada ayah kak. Udah gak apa-apa, pokoknya Tuhan Yesus menyertai kamu, kata-kata ini ya. Benar, ayah saya tuh orangnya gede tinggi. Dia diri di tengah-tengah pintu belakang. Dia tanya memang sama mama saya, kemana si Irma Mur? Kata dia. Itu ikut tetangga sebelah. Hari-hari Minggu. Keadaan saya sakit. Pikiran ayah saya, mungkin imannya lemah. Sebelah rumah saya kan orang Batak. Dia panggil saya, baru pulang. Dari mana? Itu ya, uh, dari mana kau? Itu ya, aku nggak jawab dari gereja, enggak. Saya nggak jawab dari gereja. Dia langsung nebak sendiri.
gereja rupanya kau. Terus begitu, alamak, gereja kau. Itu ya, saya mau ngejelasin ya, kalau saya tuh nggak pernah nyari Tuhan, saya pengen pulang, saya juga mendingan mati daripada ikut Yesus gitu. Tapi ayah saya nggak memberikan kesempatan untuk saya ngomong, gitu kan? Bawa pakaian kau, pergi kau dari rumah ini, ikut ke kakak, kata ayah saya. Terus dia langsung, saya nggak dikasih kesempatan ngomong sama ayah saya. Tahu kau nak, orang Kristen itu kafir, kayu bakarnya api neraka, kata gitu. Iya ya, dia langsung bilang, tengoklah katanya, mana ada Tuhan itu beranak, punya bapak, punya emak, kata dia bilang gitu. Iya enggak, karena di saat itu saya nggak pernah buka Injil. Iya ya enggak, gitu kan. Secara logika memang benar, saya diomongin ayah saya, makanya saya bener ya, iya enggak. Kau sakit nak, ini ujian untuk kau, kata dia bilang. Mending kau mati kok daripada kau ikut Yesus, dia bilang. Iya enggak, ya enggak ya Irma, nggak mau pakai. Akhirnya minyak itu saya pulangin tuh, dipulangin. Saya nggak mau diusir. Kalau saya masih pakai minyak itu kan ayah saya suruh saya ikut dia, suruh saya bawa pakaian saya. Akhirnya saya pulangin itu minyak sama mama Hana pagi-pagi. Heboh lah itu. Mama saya bilang, saudara mama saya tahu. Nah yang punya kontrakan ini sepupu mama saya. Heboh lah katanya saya dibawa ke gereja pakai minyak babi, itu minyak sihir. Nah, diusir lah kakak ini, suruh pindah. Yang baru pindah ini diusir, suruh pindah. Lu bawa ponakan gue lu ya katanya gereja. Padahal kakak ini baik gitu kan. Akhirnya kakak ini diusir. Kakak ini pindah. Setelah kakak ini pindah, besokannya saya lemah. Itu guru ngaji. Dekat situ kan sebelah rumah saya itu musola, ada musola. Itu ada Budimas, ada Budian, itu saya dikelilingi. Irma lu ke gereja lu ya katanya. Lihat tuh payudara lu. Iya. Lu minta ampun lu ya katanya sama Allah. Iya maafin Irma. Lu mati masuk neraka lu. Saya lihat kan payudara saya. Ini payudara saya, payudara saya. Saya ini hancur seperti ini. Ah ini kan rapat ya. Ini kan rapat. Ini payudara saya itu gruak hancur, udah kagak kelihatan apa-apa, ini bolong. Makanya saya takut. Iya, saya diminumin air yasin. Iya. Malamnya saya udah lemah nih. Perasaan saya, aduh, kok udah gak enak banget. Minyak udah saya buang, udah kagak mau. Kakak ini udah pindah. Nah, malamnya saya minta ampun. Saya ambil air wudhu, saya sembahyang, saya sholat. Saya minta ampun kalau saya udah ikut Tuhan Yesus, saya udah pakai minyak. Ampuni saya, ya Allah. Nah, udah saya sholat, saya ambil baskom. Saya takut mati masuk neraka. Saya pikir kalau saya mati, udah ikut ke gereja, udah gue mati masuk neraka. Saya ambil baskom. Saya ingat, mungkin dengan saya minum kaki air mama saya, ada harapan untuk saya masuk surga. Gitu. Saya cuci kaki mama saya pakai baskom tuh. Air di baskom saya ambil. Mas ini mak, Firma cuci kaki mak. Mama saya bilang, lah jangan Neng, jangan cuci. Tetap saya cuci kaki mama saya minum airnya. Di baskom itu saya minum airnya. Kakak saya juga waktu itu ada di situ. Dia bilang gini, Irma jangan mau ngebekasin gitu, tanda-tanda orang meninggal maksudnya. Saya minum air kaki mama saya. Malamnya saya tidur. Habis saya minum kaki mama saya itu airnya. Saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi, saya lagi diri sepertinya kayak tiang, tapi di depan ini banyak banget orang lewat. Tuhan, 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 banyak banget di depan saya, banyak banget yang lari-larian. Tuhan, Tuhan, kayak ada gedung-gedung gitu kan. Tuhan, saya ngeliatin itu sinarnya itu benar-benar cahayanya ya. Waktu saya mimpi itu pakai baju putih percis Tuhan orang Kristen tuh yang kayak di foto-foto itu pakai jubah putih. Dia bilang gini, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Saya bangun, pas banget tuh ada ayah saya di situ. Saya langsung, ya bangun, apa kau?
iya Irma kan udah tinggalin minyak kurang itu ya minyak. Udah Irma orang udah pindah. Dia kagak mau ikut-ikut, dia udah sholat, dia udah sembahyang. Kenapa kau? Itu ya mereka sini itu ya mimpi Yesus ya kata gitu kan. Itulah kau tidur nggak baca doa. Oh iya juga kali ya, saya tidur nggak baca doa. Nah, malam kedua saya tidur, saya takut mimpi Yesus. Saya baca doa. Saya baca doa. Bismika Allah ma'ayu kita amin. Amin. Saya baca doa. Saya takut mimpi Tuhan Yesus. Jam 1:30 itu payudara saya nempel sama baju. Nih. Jadi di kasur itu ya, di tempat saya tidur itu darah. Saya pegang gini, darah nempel. Jadi baju sama payudara ini daging nyatu. Keluar darah banyak banget. Nggak bisa lepas nih daging yang di payudara nggak bisa lepas dari kain baju saya. Jadi pas saya gini mungkin udah kering kali. Itu darah muncul. Saya nggak bisa ngomong. Saya ambil muk tuh ya, kayak gelas, tapi dia muk gitu kan. Saya timpuk kepala mama saya, ayah saya. Bangun ayah saya, mama saya. Mama saya bilang, ya Allah, karena ngeliat darah itu banyak banget. Kalau mau diambil anak saya ikhlas. Jadi bilang gitu, jangan disiksa begini ya Allah anak saya, kata mama saya gitu kan. Saya ikhlas ya Allah, kalau mau diambil mah jangan disiksa begini. Kalau itu darah banyak, saya udah gak bisa ngomong, ayah saya nunjuk kemari. Apalah dosa aku sampai anak gadisku punya penyakit besar seperti ini, kata ayah saya gitu kan. Nah pagi-pagi itu saya dioper ke puskesmas. Itu baju dirobek sama mama saya, digunting, ya digunting sama mama saya dioper ke puskesmas. Dan setahun setengah itu puskesmas deket banget dari rumah saya. Saya kagak pernah ke puskesmas. Perginya yang jauh tuh ke alternatif, jauh banget tuh dari rumah saya ke arah Cilengsi itu jauh banget, 2 kali naik angkot itu. Saya nggak pernah puskesmas. Waktu saya mengeluarkan darah banyak, itu saya langsung dibawa ke puskesmas. Sampainya di puskesmas, itu mama saya diomelin sama beberapa orang puskesmas ya. Maksudnya nggak diomelin sih, dia agak sempat kecewa. Kok udah hancur begini baru dibawa gitu. Ibu nih anak begini baru dibawa ke puskesmas kata gitu. Nah, terus dibikinlah rujukan gitu kan. Dibikin rujukan di rumah sakit umum bulan-bulan Bekasi. Saya pergi tuh ke situ sama mama saya. Sampai saya di rumah sakit umum bulan-bulan, di situ lah saya difonis. Anak ibu ini kena kanker payudara. Karena udah hancur, dibilang stadium 4 gitu kan. Ini alat-alatnya nggak ada di sini kayak kemo gitu, adanya di Darmais gitu. Itu di mana lagi tuh Neng, kata mama saya. Adanya di Selipi, kata dibilang gitu. Oh biayanya berapa? Dok, katanya kalau itu ini tuh virus harus diangkat, kata gitu. Bisa nyebar ke seluruh tubuh. Biayanya itu udah pakai surat miskin 5 juta kalau nggak salah itu tahun 2003 ya. Segitulah Bu katanya. Dan mama saya itu nggak punya uang. Saya pulang, kedua-duaan tuh sama mama saya nangis di sepanjang jalan. Mama saya mikirin, saya sakit ya, sakit ya, kata dia bilang. Iya mak, Irma nggak mau. Terus bagaimana Neng? Nggak mau mak, Irma nggak mau dipotong. Mendingan Irma mau mati aja, kita berobat jalan aja mak. Besokannya, udah hari kedua nih. Hari kedua, saya kan butuh perban sama alkohol. Karena kemarin hari pertama dikasih alkohol, dikasih perban tuh, dituang kan. Nah hari kedua saya butuh lagi tuh, alkoholnya habis. Sama perban, saya balik lagi ke puskesmas. Sampai jadi puskesmas, puji nama Tuhan. Tuhan segala pujian memang buat Tuhan Yesus. Hari kedua, itu saya beda orang. Orang yang pertama udah diusir. Udah kemana tahu gitu, saya juga nggak tahu. Ya udah sholat, udah sembahyang. Waktu saya hari kedua saya ke puskesmas, saya ketemu orang yang berbeda. Namanya Ibu Foni. Dia bilang begini, Ibu sini deh. Kenapa Bu? Saya mau ngomong empat mata. Saya dibawa ke ruangan gigi tuh sama ibu ini. Uh, dia megang-megang kantong kan, seragam puskesmas begini kantongnya. Ibu, perkenalkan nama saya Foni, bilang itu. Orang Kristen.
Nah, dia bobo Nabi Isa tuh. Saya langsung pegangan sama mama saya. Jangan-jangan orang Kristen ini, Mak. Gitu. Dan Mak, jadi orang Kristen nih, Mak. Gitu kan. Bener. Dia ngeluarin dari kantongnya itu minyak. Tempatnya kalau nggak salah baby oil deh. Yang saya ingat itu tempatnya kayak baby oil gitu. Dia bilang, ini minyak biasa. Minyak urapan. Oh, saya sama mama saya itu, waduh, sebelumnya kan saya ibu pun ini nggak tahu kalau saya pakai minyak itu, gitu kan. Waduh mak, itu minyak ketemu lagi gitu kan. Dalam hati saya itu gara-gara minyak itu heboh gitu, saya ditendang sama ayah saya tuh, katanya minyak babi. Itu gara-gara minyak gituan itu heboh, orang sampai diusir gitu kan. Kok itu ketemu lagi ya mak? Dan puji Tuhan mama saya bilang begini, lu jujur ya sama mak, lu sembuh ya neng pakai minyak gituan. Itu minyak ketemu lagi gitu. Ya saya bilang, iya mak, jujur mak enak banget pakai minyak itu mak. Kalah semua obat, enak banget minyak itu. Ya udah neneng, mungkin itu sembuh. Itu jodoh lu kali itu minyak. Kita ketemu lagi kata mama saya gitu kan. Ya udah mak tenang aja mak. Ntar kalau Irma sembuh, Irma tinggalin minyaknya. Iya Yesus Irma tinggalin mak. Ya udah neneng jangan bilang-bilang ayah lu ya kata mama saya gitu. Ya udah besok karena saya janjian nih sama ibu ini. Besok janjian ya kata gitu. Janjian. Nah, janjian saya dianterin sama mama saya nggak ikut ke tempat ibadah, mama saya janjian cuma sampai mau naik angkot doang. Udah ini ya, katanya, ya mak, kesana dulu ya. Saya pergi tuh sama ibu Poni ini. Dan Tuhan Yesus benar-benar ya membuat saya itu kebingung-bingung. Saya udah tinggalin itu minyak, saya udah sembahyang, saya udah kagak mau kenal-kenal gituan. Saya udah lupa sama gereja. Saya dibawa ke tempat gereja yang sama. Gereja itu kan banyak, di sini saya nggak bawa nama gereja ya. Semata-mata cuma untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Meninggikan Tuhan Yesus, segala pujian itu cuma buat Tuhan Yesus. Jadi saya nggak bawa nama gereja. Tapi saya bingung waktu itu, loh kok saya dibawa ke tempat yang sama gitu. Uh, Gerejanya sama gitu. Ya Irma, pas saya turun, kok saya masuk gereja ini lagi ya gitu. Akhirnya saya bilang, ibu ini minyak babi ya. Bukan ini minyak di moli, dia bilang gitu. Akhirnya diajak tuh ke bawah. Terus dibeli minyak bimoli gede. Sama dia dibeli yang paling gede sama ibu ini. Saya lihat sendiri itu minyak. Dibayarin sama dia gitu kan. Terus saya lihat, didoain pendeta. Depan mata saya sendiri, minyak itu didoain pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini menjadi minyak yang diraki Tuhan. Minyak yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kamu tetesin ya ke dalam tubuh karena kalau penyakit dalam itu minyak urapan itu harus masuk kata gitu. Oh iya Pak. Sampainya pulang saya sama ibu ini saya dibawa ke Gramedia, dibawa ke habis makan saya diajak makan gitu kan. Pokoknya ibu ini baik banget ya. Jadi saya dibawa ke Gramedia, dia bilang saya Alkitab. Saya mau tolak, ini orang baik banget, tapi saya nggak tolak ayah saya itu fanatik sekali gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dah Alkitab ini saya bawa pulang. Alkitab ini saya bawa pulang, saya taruh lah, saya nyampe rumah, saya taruh tuh Alkitab di bawah baju. Sampai di bawah baju, mama saya bilang, lah udah pulang lu Neng. Iya mah udah pulang, kayak gitu. Wah ini mah dibeliin mak, dibeliin apa, macam-macam dah tuh sama ibu itu, kata gitu kan. Yang di rumah apa yang kurang gitu, apa, minyak goreng. Ini mak minyak mak, itu ini minyak bimoli mak, ini mah lihat sendiri mak, kata bilang gitu kan, cerita dah saya. Akhirnya saya ambil gelas tuh, udah satu tetes, saking saya mau sembuh. Satu gelas itu saya minum, itu minyak. Yaudah Neng, lu makan dulu. Mandi, mak, ini kan mau mandi. Lu kagak perih, mau mandi. Kagak, mak, kata pendeta. Tadi mau denger, jadilah seperti imanmu. Harus punya iman, kata gitu. Mandi, mak. Ntar ini apa di air-air buat mandi, siramin pakai minyak, gitu. Ada mama saya tuh keluar, tuh jadi dalam sendiri. Saya ingat ya, saya malu sama orang Kristen. Udah 2 kali saya nemuin orang dikit-dikit Nabi Isa. Saya sendiri saya nggak kenal Nabi Isa itu siapa. Saya ambil Alkitab. Saya ambil juga Al-Quran yang ada terjemahannya ya. Itu yang ada terjemahannya. Saya nggak bilang Allah, saya nggak bilang Yesus. Saya bilang
Tuhan pencipta bumi dan langit. Karena agama ada 5. Yang mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Saya nggak mau. Saya udah sholat, saya nggak mau nemuin yang ini. Saya nggak mau. Tapi saya ketemu lagi gitu. Akhirnya saya mulai buka. Dan saya percaya waktu malam itu, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa itu buka. Langsung buka ke sini, langsung buka ke situ. Siapa saya sih? Ya, tapi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu hidup. Saya mulai buka Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Saya baca artinya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saya mulai buka Alkitab. Saya mulai buka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, Injil. Injil diakui dalam Quran. Baru terakhir Quran. Saya buka Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau memang Injil ini nggak berubah, kenapa Quran? Ini kan nggak berubah, kenapa Quran? Gitu kan? Saya mulai baca. Waspadalah akan nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Nggak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya mulai buka lagi tuh Al-Quran. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, dikatakan 1, 2, 3, 4, selebihnya budak-budak gitu kan. Soalnya. Saya buka lagi Alkitab. Berbahagialah engkau yang dihina, dianiaya oleh karena nama. Saya mulai buka lagi, jubahnya aja dipegang, itu dia bisa sembuh gitu kan. Pokoknya saya mulai baca-baca, jadi saya baca terus. Oh, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit gitu kan. Bahkan yang lebih meyakinkan saya, Yesus adalah Tuhan. Saya nemu ayat, saya buka kalau nggak salah, Rasul Paulus bilang gitu. Sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus nggak bangun. Gitu kan. Sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus nggak bangun. Disitulah saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Saya lihat di kalender itu kan kenaikan ke Isa Al-Masih. Berarti Yesus diakui di kalender gitu. Kenaikan Isa Al-Masih, walaupun yang lain nggak percaya kalau dia itu pernah naik, pernah bangkit. Tapi tertulis di kalender gitu, dinyatakan dalam kalender. Akhirnya saya mulai bilang, Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak sebut Tabisa lagi. Saya olesin, puji nama Tuhan. Itu nggak sampai sebulan, nggak sampai seminggu. Saya mandi, saya olesin itu. Pas saya mandi, setahun setengah saya nggak pernah mandi. Ini rambut ya begini. Waktu saya mandi, rambutnya panjang banget gitu kan. Sampai sekarang saya nggak pernah potong. Karena saya, uh, uh, panjang banget rambut saya gitu kan. Akhirnya saya mulai ngaca. Kok badan saya semua itu hilang, yang bersisik, tanpa minum obat satupun, puji nama Tuhan. Saya sembuh, gitu kan? Puji nama Tuhan Yesus, pujian semua buat Tuhan Yesus. Saya sembuh dari sakit penyakit kelenjar getah bening yang dibilang katanya akarnya kalau nggak dicabut dia tetap tumbuh. Tapi dengan saya mengenal Tuhan Yesus, saya sembuh tanpa saya minum obat, tanpa kena pisau operasi. Akhirnya itu mama saya lihat, lah, lu Neng kata gitu, udah mulai berubah, bisa pakai bra. Pokoknya janjian saya sama ibu rohani saya ke ibadah. Saya diajak ke ibadah, saya diajak sama ibu rohani saya mau, saya mulai ngerasa kayak orang senang banget ya, sweet digodain gitu ya. Padahal Maya tukang ojek, tapi saya senang banget karena saya nggak pernah ngerasa dibilangnya kan jelek banget, oh buruk gitu. Tapi saya senang, puji nama Tuhan, banyak banget dalam hidup saya itu banyak perubahan yang tadinya jelek ya puji Tuhan begini mah gak cakep-cakep banget, udah seneng banget ini sama di ini Tuhan Yesus ya. Akhirnya singkat cerita ayah saya tahu, di situ ayah saya marah. Oh, kok aku ikut masih kok, tanpa ayah saya tanya lagi nih,
saya sembuh pakai minyak itu gitu. Akhirnya ayah saya bilang tinggalkan itu minyak. Kata dia bilang gitu kan. Enggak ya, karena saya nggak mau ninggalin Tuhan yang kedua kali. So udah bener-bener cakep, ya emang gak cakep-cakep banget, tapi puji Tuhan ini udah cakep banget kalau kata saya mah. Tinggalkan itu minyak. Enggak ya, kau sudah sembuh kau, tinggalkan itu minyak. Kata ayah saya gitu. Enggak ya, dia bilang gitu, tetap saya nggak mau. Akhirnya saya bilang, Amin Rais, Presiden, baca itu Injil gak seperti kau kok ini. Tinggalkan itu. Nah, dia bilang gitu. Enggak ya, nggak mau ya. Gitu. Saya tetap nggak mau. Akhirnya ngambil pisau lah ayah saya dari belakang. Dia ambil pisau, pisau itu dari perut saya. Itu ada mama saya masih hidup sampai sekarang. Mama saya pegang kaki ayah saya, tarik-tarik, jangan Wan, Wan jangan Wan, katakan nama ayah saya Irwansa, panggilannya Iwan. Wan jangan Wan gitu. Mati kau kubunuh, kata ayah saya. Mati kau kubunuh. Aku masuk penjara aku bangga. Yang penting kau mati kau daripada kau ikut Yesus. Di situ saya takut, orang pisau udah dipegang sama dia, tinggalkan. Jangan Wan, Wan, jangan Wan, kata mama saya gitu. Akhirnya dia pergi. Udah si Irma, katanya gitu kata mama saya. Udah Irma lu jangan, ini takut pisau ya, karena kan dia bawa pisau. Akhirnya dia pergi, ayah saya pergi, malamnya 2 hari dia pulang. 2 hari dia pulang, saya memang sudah berdoa sebelum ayah saya pulang. Tuhan Yesus, saya nggak mau meninggalkan Tuhan yang kedua kali. Karena ayah saya dikit-dikit ngancam saya pergi dari rumah, saya pengen dibunuh gitu kalau saya masih ikutin Tuhan Yesus. Akhirnya saya berdoa, Tuhan Yesus, saya nggak mau meninggalkan Tuhan yang kedua kali. Dan waktu saya buka Alkitab, nah inilah saya mau saksikan suara Tuhan itu adalah Alkitab. Benar-benar saya dituntut dengan firman Tuhan. Waktu saya bertanya, saya buka Alkitab, kalau nggak salah tentang hal yang bertekun. Kamu akan datang eh, saatnya orang yang akan datang, orang yang akan mengucilkan kamu. Dia ingin bahkan ingin membunuh kamu. Dia menyangka berbakti bagi Allahnya dia. Dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sebelumnya sudah kukatakan kepadamu supaya kamu tidak mengenal aku. Kalau saya ingat itu tentang bertekun. Akhirnya saya langsung baca, ya ampun Tuhan Yesus, saya nggak mau ninggalin Tuhan yang kedua. Saya minta Tuhan tetap menyertai saya Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Ayo saya pulang. Ayo saya pulang ketok-ketok pintu tuh. Mur. Jam setengah 2 ada kalau pulang kan malam. Buka mak, kenapa itu mak ayah? Sampainya masuk, dibukain sama mama saya, dia ngos-ngosan. Kenapa sih Wan? Kata gitu kata mama saya. Kenapa sih ya? Aku dikejar-kejar banci, kata gitu. Dikejar-kejar banci. Disitulah ayah saya mulai napasnya sesak. Nah gitu. Napas sesak, kata dikejar-kejar banci. Nah mama saya bilang, oh banci dia takut. Malu sama tato, kata mama saya gitu. Karena kata ayah saya bilang, kalau banci itu rohnya dua. Ada perempuan, ada laki-laki. Ayah saya gitu. Jadi dia takut. Saking takut terkejar banci, dia ngos-ngosan. Nyampe lah di rumah, napasnya sakit. Dari situlah ayah saya sakit. Gitu. Dari situ ayah saya sakit, sesak nafas. Gantian nih, saya udah sembuh, dia yang berobat. Dia yang berobat, udah berobat jalan nih gantian ayah saya. Berobat, terus dia tiap pagi dia berjemur. Badannya kena matahari. Nah, itulah pelan-pelan saya bilang, ayah, ini ya, Irma doain ya. Apa kau? Dari yang namanya keras, dengar nama Yesus itu anti. Tapi ya itulah Tuhan datang benar-benar sama orang sakit. Kalau belum sakit kagak bakalan percaya. Gitu. Makanya kan nggak ada eh, paksaan untuk mengikut Tuhan. Mau cari kemana juga Tuhan kagak bakal ketemu. Kembali lagi memang Tuhan yang panggil manusia. Kagak bakal percaya sama Tuhan Yesus kalau bukan panggilan mah. Ayah saya juga seperti itu. Sakit nih. Udah sakit, berjemur tuh dia tiap pagi. Sini ya, Irma pijitin. Aku pijitin tuh, kalau kata dia kusuk. Dia pijitin ayah saya. Tuhan Yesus. Oh, jangan tuh Yesus, Yesus. Dia mau tuh pakai minyaknya. Ya, karena dia ngeliat saya loh. Ini pernah kita sering ngomong gitu kan. Nanti kalau Irma mati gimana ya? Loh, kalau saya sembuh dia sakit sekarang.
puji nama Tuhan, saya udah sembuh. Gantian dia yang sakit. Akhirnya saya kan dia lihat dia kasih unjuk payudara saya. Dia udah sembuhkan ya, juga pakai minyak ginian. Mungkin sampai ayah saya mau pakai minyak itu, kan dia nggak pernah cerita. Mungkin sakit banget kali yang udah dirasakan sama ayah saya, makanya calah, calah pakailah. Saya bisa langsung pakailah minyak ayah saya urapin minyak urapan. Saya sebut Tuhan Yesus, dia nggak mau Yesus Yesus katanya. Pakai minyaknya mau gitu kan, Yesusnya nggak mau. Akhirnya dia sholat. Saya tetap berdoa, Tuhan jamah ayah saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya telah jamah bangun jamah saya, karena saya percaya Tuhan satu orang bertobat di rumah akan diselamatkan. Tapi itulah kembali semua rencana Tuhan, jadi kehendak Tuhan. Malam itu, malam kedua, ayah saya mau sholat. Nah sholat dia panggil saya. Besokannya nih dia udah mau meninggal, nggak sakit, nggak masuk rumah sakit, dia masih bisa jalan gitu kan. Hari besokannya malam itu dia bilang gini, dia panggil kita, mau sini kau, panggil. Ini ada Injil di rumah ini. Loh, kenapa ya? Aku lupa bacaan sholat, kata ayahku gitu. Bacaan sholat katanya lupa, katanya ada Injil. Lupa ya, aku lupa umur katanya bacaan sholat. Ini pasti ada Injil di rumah ini. Saya diomelin. Ternyata besokannya ayah saya meninggal. Disitulah mulai jadi proses Tuhan. Ayah saya meninggal. Uh, Kenapa saya bilang ayah saya Pak nerima Tuhan Yesus di samping kakak saya, di sampingnya saya. Waktu dia matanya ke atas, saya bisikin telinga sebelah kiri, kakak saya sebelah kanan. Nyebut ya, kata ayah saya. La ilaha illallah, nyebut, katanya. Boro-boro nyebut lah. Orang ini aja udah nggak bisa ngomong gitu kan, cuman dia matanya mengeluarkan air mata, dia nangis di atas. Jadi bisikin, ayah minta ampun sama Tuhan. Dia pegang tangan saya ke kiri, dan saya percaya ayah saya menerima Tuhan Yesus di saat itu. Meninggal ayah saya, disitulah saya mulai diproses, mengenal makin lama, makin mengenal pribadi Tuhan. Mama saya banyak banget yang digituin sama orang. Ini gara-gara nih ada si Irma, katanya agama ada dua di dalam rumah, kata gitu kan. Sial, apes, katanya gitu. Ya pulang tuh mama saya pasti saya diomelin. Ya Irma, lu ayah lu udah meninggal, katanya. Lu doa mulu, kata mama saya. Tuh lihat pembaringan udah habis, katanya. Kayak kagak lu nanti masuk hutan, kata mama saya gitu. Saya tetap percaya Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Saya buka Alkitab, burung di udara dikasih makan. Saya bilangin sama saya, mah burung di udara dikasih makan, mah. Apalagi kita. Ah lalu doa mulu lu, katanya. Puji nama Tuhan. Banyak banget pokoknya mujizat. Ada orang ketok-ketok pintu. Bu, dikasih sembako apa aja gitu kan. Itu mama saya sampai bingung-bingung. Abis dia ngomelin saya, katanya habis semua, itu ada yang ngasih makanan. Jadi dia mungkin ngerasa, wah kok ini benar kali ya, kata gitu kan. Saya bilang, ma burung udah tenang, ma gak usah takut, burung udah lagi kasih makan, ma apalagi kita. Biarpun masih itu besok kan gitu lagi datang lagi mama saya, Bella Irma, katanya, gue ini Irma katanya banyak banget gue ini omongin orang, katanya. Terus si Irma katanya Kristen begini begini begini. Jadi saya bilangin, ma udah jangan ngomong orang ini ya, gitu kan. Akhirnya uh, saya saya pernah diusir sama mama saya gara-gara katanya satu rumah itu agama jadi sial, apes. Jadi setiap ada masalah mama saya nggak punya keuangan apa, saya dibilangnya apes, katanya dibilang gitu kan. Tuh banyak banget yang ngomong apes gitu. Akhirnya ya udah mah bilang gitu, Irma pergi gitu kan. Akhirnya saya pergi, saya mau sekolah, saya sekolah enggak, cuma sampai SD. Kalau saya mau lamar kerjaan di sini, saya nggak ada ijazah. Saya sampai SMP kelas 2. Jadi saya cuma sampai SD kan, nggak ada ijazah gitu. Akhirnya, puji nama Tuhan Yesus, adik saya sakit. Yang cewek, saya 4 bersaudara. Kakak saya pertama yang cewek, saya nomor 2.
nomor 3 yang laki-laki, ketiga adik saya yang cewek. Nah adik saya sakit, itu yang kecil, itu palanya benjol, jadi gede palanya benjol, kalau dipegang kemari pindah kemari, dipegang kemari pindah kemari, jadi kayak air gitu. Nah mama saya bilang, Irma lu jangan aduin. Di situ saya langsung diam. Saya nggak tegang lihat adik saya sakit. Saya marah sama mama saya, masuk ke dalam kamar. Ju, doa ya deh, karena saya ngerasa saya nggak punya orang tua, ayah saya udah nggak ada, gitu kan. Bener-bener saya nggak punya siapa-siapa di saat itu. Saya tetap berpengharapan sama Tuhan Yesus. Akhirnya doalah saya sama adik saya itu, namanya Juraida. Doa ya Ju, lihat kakak aja udah sembuh gini-gini. Saya kasih unjuk. Jadi dia mau berdoa. Irma ada lo, nggak bakalan ke rumah sakit mak, mama masuk ke dalam. Saya bilang, kita doa, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Tuhan, saya nggak mau ke dokter Tuhan. Sampai hari ini maaf banget ya Bu, semua balik ke iman masing-masing. Saya cuma menyaksikan tentang kehidupan saya. Tapi memang saya bukan nggak mau ke dokter, bukan saya nggak percaya dokter. Saya memang lebih percaya kuasa Tuhan, nama Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Jadi waktu adik saya sakit, saya nggak mau ke dokter Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adik saya, Tuhan sembuh. Engkaulah Bapa yang kekal Tuhan. Cuman Tuhanlah yang memperhatikan kami Tuhan. Puji nama Tuhan, besok pagi adik saya dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja, didoain tuh sama Pak Pendeta. Tiba-tiba hilang sendiri. Nggak berobat, nggak ke rumah sakit. Di situ mama saya bingung lagi. Nggak hilang ya Ju. Nah dari situlah mama saya mungkin melihat ya. Jadi saya nggak pernah saya maksain orang masuk Kristen. Nggak pernah saya maksain karena agama itu pilihan. Nggak panggilan. Saya nggak pernah bawa saya mau masuk Kristen. Jadi memang dia benar-benar lihat sendiri. Mujizat banyak banget. Dan singkat cerita 2003 ke 2011 saya nggak pernah kambuh. Saya sakit. Tahun 2011 saya menikah sama orang Islam. Suami saya namanya Andreas, tapi dia orang Muslim. Ya saya juga bingung, kok namanya Andreas tapi orang Islam, gitu. Ternyata papahnya Kristen, mamanya Muslim. Dari kecil dia ikut mamanya nih, ikut mamanya ya. Udah singkat cerita, saya menikah sama dia bukan karena sesuatu, tapi memang ada hal-hal tertentu yang bikin saya menikah sama dia. Muslim. Menikah, saya nggak lama-lama saya menikah sama dia secara Islam. Saya menikah secara Islam, baca 2 kalimat syahadat. Akhirnya 2 bulan saya menikah sama suami saya Andreas ini. Setiap hari saya berdoa, gigi saya tonjok sampai ompong. Kalau saya ngomongin Yesus, padahal neneknya pendeta, neneknya dia pendeta. Tapi kalau saya ngomongin Tuhan Yesus, saya ditonjok sampai ompong gigi saya. Diam lu ya, lu jangan ngomong Yesus depan muka gua. Tapi kan gue suka sama lu itu semua karena Tuhan. Gitu. Akhirnya saya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja, saya punya iman. Bangku yang kosong, saya tupang tangan. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Jangan lama-lama Tuhan, di dalam nama Yesus saya punya iman. Andreas ada di samping tempat duduk saya Tuhan. Namanya udah Andreas Tuhan. Kalau saya boleh hidup, sebenarnya saya ini orang mati. Kalau saya boleh hidup itu semua karena rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu gak ada yang gagal. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa termasuk jiwanya Andreas. Dalam nama Yesus Andreas ada di samping saya. Besokannya tuh tiap saya ke gereja, saya doain lagi Andreas. Dalam nama Yesus Tuhan Andreas ada di kursi ini. Sampai ada ibu-ibu, itu ada orangnya ya? Oh iya ada orangnya Bu, jangan didudukin. Jangan didudukin Bu, ini ada orangnya. Kata saya, sampai pulang ibu itu ngeliat gak ada orangnya ya. Pokoknya saya punya iman, ada Andreas di samping saya. Singkat cerita ya, saya nikah sama dia 2 bulan. Setiap hari saya pergumulan, karena kalau saya berdoa, saya ngomong Yesus, saya ditonjok sama dia gitu kan. Kalau ngomong Yesus jangan depan muka gue, sampai gelas, sampai pecah. Kalau saya mau makan ya saya berdoa, gitu kan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya
Malam jam 1 nih, dia mau buang air kecil. Waktu jam 1 malam, jadi kan gelap di kamar itu, dia kena sikut payudara saya ini. Nah, kan itu kayak gini kan udah rapat 2003 ke 2011. Saya jatuh dalam dosa, ya. Nggak pernah kambuh. Yang pernah kambuh. Dari 2003 ke 2011 ya. Saya nggak pernah kambuh penyakit saya. Loh, saya nikah sama dia 2011, 2 bulan. Itu ketenep payudara saya kena sikutnya dia. Itu robek. Astaga Tuhan. Bunyi kan kayak kertas. Uh, Kenapa kata dia gitu? Enggak. Takut karena dia besok kan kerja jauh, kerjanya dari Bekasi ke Priuk. Pas pagi-pagi saya lihat di kamar mandi, perih banget ini, saya begini-gini, aduh perih. Pas saya buka di kamar mandi, itu robek, itu keluar darah, keluar nanah. Saya langsung ingat firman Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi benar-benar ya firman itu nggak sekedar saya baca, saya dengar, saya mengalami sendiri itu firman Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang-orang jangan main-main sama Tuhan Yesus. Saya buktinya ini, jangan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Hidup itu pilihan, ya. Makanya saya mau saksikan buat banyak orang, jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Aduh, nih saya buktinya nih, ninggalin Tuhan Yesus, ya. Padahal nggak ninggalin sepenuhnya gitu kan, cuman saya nikah muslim. Saya kambuh lagi, suami saya lihat, ih, lu kenapa tuh? Padahal dia harus saya ceritain tentang penyakit saya, dia juga lihat di payudara saya. Tapi kan karena nggak cuman bebekas doang gitu kan, jadi dia mungkin nggak percaya. Waktu dia lihat, ih, kenapa tuh? Dia lihat kan payudara saya keluar nanah, keluar darah, dipegang badan saya itu panas, dipegang itu telapak kaki saya. Saya bilang kita pisah aja. Oh, ini pengkhianat Yesus. Gue mau kembali sama Tuhan Yesus. Lu cari aja deh yang lain. Karena gue gak dikasih pemberkatan. Kita pisah. Gak mau. Kata suami saya gitu. Gue mau tahu lu sakit apa. Enggak. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong gue. Karena gue ini udah kualat sama Yesus. Gue ini pengkhianat Yesus. Ayo. Ayo kita ke dokter. Kagak mau. Gue kagak mau ke dokter. Jangankan dokter. Obat satu aja saya kagak mau minum. Kagak. Terus ditantang saya. Oke, kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat satu pun, gue percaya sama Yesus. Bener ya, perjanjian ya, gue gak minum obat. Iya, kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue percaya sama Yesus. Akhirnya, pergilah saya ke rumah sakit di Harapan Indah. So, sampainya di jalan tuh ada yang nelpon sama suami saya. Oh dulu, ini saya mau nganterin Irma nih katanya, payudaranya keluar darah banyak banget, kata suami saya gitu. Itu saya dengar, oh, itu tuh ninggalin Yesus katanya. Kualat, katanya syukurin, kata gitu. Saya di situ di mobil itu saya nangis, Tuhan ampuni saya. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, Tuhan mengampuni setiap kesalahan saya Tuhan. Dan nyampe lah di rumah sakit. Suami saya duduk di samping saya. Nyampainya di rumah sakit, dokter ngomong begini, ibu punya riwayat kanker payudara. Saya cerita, dok, saya ini kualat dok sama Tuhan Yesus. Saya ini pengkhianat Tuhan Yesus, makanya saya begini lagi. Saya ceritain tuh gimana ceritanya awalnya. Terus puji nama Tuhan, dokternya ngomong begini, puji nama Tuhan, saya orang Kristen. Secara medis, Irma harus dipotong ibu, maksudnya, kan itu virus, harus dibuang gitu. Ini secara medis ya. Tapi kalau ibu punya iman seperti itu, kenapa enggak? Oh, puji nama Tuhan, dokter orang Kristen. Terus suami saya dengar sendiri, ini ini bisa menyebar seluruh tubuh karena virus, mematikan kata gitu. Biayanya berapa dok? Biayanya 10 juta ke atas katanya dokter. Nah, lu kan ngomongin duit, mendingan gak usah dah, gak usah ngomongin obat. Pokoknya punya iman aja dah, pokoknya kita pulang gitu. Akhirnya kita pulang, saya pulang tuh suami saya. Saya nggak bawa obat. Sampainya di rumah, saya ambil minyak, saya doa sendiri, saya olesin lagi. Saya bilang Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalaupun hari ini saya mati Tuhan, saya siap.
Saya siap kalaupun hari ini saya mati, karena saya sudah pengampunan dosa sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kalau Engkau berikan saya kesempatan yang ketiga kalinya, Tuhan, saya akan bersaksi, Tuhan, ke bangsa-bangsa kalau ada tidak tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang besar kasihnya. Begitu banyak manusia, Tuhan, yang menghujat saya, bersenang bersenang di atas penderitaan saya. Tapi saya percaya kasih Tuhan itu besar. Saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berikan saya kesempatan untuk sembuh. Saya urasi. Suami saya bilang begini, gila lu ya. Gue rasa manusia kalau semua kayak lu, rumah sakit tutup. Yang laku minyak goreng. Keluar di mana-mana sakit, rumah sakit. Suami saya ngomong gitu. Kalau semua manusia kayak lu, rumah sakit tutup. Yang laku minyak goreng. Kata gitu. Udah terus saya olesi minyak goreng. Puji nama Tuhan. Saya mulai menyanyi. Gak tahu ini. Ini kisahnya realita ya. Kesaksian hidup saya. Gak ada yang saya tambahkan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya menyanyi ketika saya menyembah Tuhan. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Enak banget. Walaupun dalam keadaan sakit, saya tetap aman banget di dalam Tuhan. Saya nyanyi pujian. Di dalam Yesus ada pengharapan dan penuh kuasa. Di luar Yesus penuh ketakutan. Takut banget saya di luar Tuhan. Jangan sampai kalian semua mengalami yang saya alami. Nggak enak, buktinya udah banyak orang yang ninggalin Tuhan. Karena Yesus kita itu hidup, firman-Nya iya dan amin. Coba perhatiin deh orang yang ninggalin Tuhan, nggak perlu kita hakimi. Yang ada kita doain, ini saya buktinya. Ya ampun, bener-bener Tuhan Yesus itu baik banget. Kagak ngeliat pelanggaran saya yang dilihat itu hati yang sungguh-sungguh. Bener-bener mau datang sama dia dan gak akan pernah serem banget hidup ngeri di luar Tuhan Yesus sih, takut. Gak sampai berbulan-bulan lagi. Gak minum obat, punya iman Tuhan. Itu sakit banget tuh ya. Sakit sekali, bukan gak sakit, itu sakit banget. Gimana melawan sakit itu? Ya, melawan sakit itu miring begini aja sakit. Tapi saya benar-benar saya lawan sakit itu. Saya bayangin Yesus dipaku, tangannya tertumpah darah, dikasih mahkota duri, tertikam, tertombak. Saya bilang, engkau sakit penyakit. Engkau lihat, darah yang suci yang menggantikan saya. Yang menyempurnakan tiap sel-sel tubuh saya menjadi sehat sempurna dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Wah, ini beneran. Yesus itu benar-benar dahsyat banget. Ajaib Yesus itu. Bener-bener deh pokoknya. Sampai suami saya ngeliat sendiri. Nggak saya ajak dia masuk Kristen. Enggak. Yesus nggak rugi, nggak diikutin manusia. Kagak rugi dia mah, buset. Nggak diikutin manusia, kagak ada ruginya. Akhirnya besokannya suami saya lihat, udah sembuh, udah bisa mandi. Suami saya lihat. Dia percaya tapi kayaknya gengsi. Besokannya saya ikut dia ke tempat kerjaan. Sampai ke tempat kerjaan, dia masih gengsi untuk percaya sama Tuhan Yesus. Saya udah sembuh kan? Saya naik motor sama dia ikut ke kerjaan pulang. Waktunya pulang, kalau yang saya mau naik motor, dia suka dada-dada ke langit. Bapak, gitu. Dia malu. Dia marah-marah di motor. Lu jangan kayak gitu ya, lu kayak orang gila. Kayak gitu. Dia malu sama di samping sebelah. Saya kan banyak ya di jalanan. Saya dada-dada ke langit. Bapak, saya mau pulang gitu. Dia bilang, lu jangan kayak orang gila ya, kata dia gitu. Akhirnya, dia marah-marah, itu motor masuk kontainer. Saya ini masuk kontainer. Saya teriak, Tuhan Yesus. Dia astagfirullahaladzim. Masuk kontainer ini motor. Udah ke tengah kontainer. Saya sama sekali nggak lecet. Itu di kakinya keseret. Itu sampai, celananya robek. Kena dagingnya itu robek ya. Itu orang pada nolongin saya diputer-puter badan saya itu di cakung, diputer-puter. Mbak, nggak kenapa-napa, Mbak. Nggak, saya puji Tuhan. Sedikit pun lecet aja kagak.
Makanya tuh orang bingung, di mana-mana yang diboncengin yang kena. Ini yang parah malah suami saya ditelepon saudaranya, jemput katanya. Jemput gua nih katanya kecelakaan. Jemput lah. Sampainya di rumah, ya kan, dia jalannya pincang. Kalau itu tak geroak, akhirnya tidurnya saya kasih minyak ya, dia diem tuh. Ya karena dia tidur saya kasih aja minyak. Nah setiap mandi, dia kagak bisa kan, kagak bisa mandi tuh. Ini saya ituin. Oh, emang lu nggak geli kata gitu? Lah kagak. Kalau dalam Kristen itu ya bukan dua lagi, jadi satu daging. Punya ayah, punya sama punya ibu, punya ayah. Kayak gitu loh. Akhirnya udah tuh ya. Jadi dari situlah dia melihat, ya kan? Besokannya dia minta dibaptis. Gue mau dibaptis. Waduh, karena kan keluarganya dari mamanya kan fanatik. Kalau ayahnya memang Kristen, dari mamanya kan fanatik ya. Waduh, bener mau masuk Kristen? Nggak ini, kita dibenci bagaimana? Gue mau dibaptis. Oh ya udah, bener ya, nggak gue ajak-ajak nih. Bener dia itu minta dibaptis, dia sendiri yang minta dibaptis kita nikah pemberkatan. Nikah pemberkatan, tadinya kan saya nggak punya anak tuh, habis nikah nggak punya anak. Dokter juga nggak bisa bilang, ibu kemungkinan ibu nggak bisa punya anak karena payudara makin mekar, nanti pecah. Kan saya ada bekasnya. Puji nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya nikah pemberkatan. eh 1 bulan saya nikah, puji nama Tuhan saya punya anak. Sekarang saya sudah punya 4 anak. Yang pertama Moses Alexa Pariaji, kedua Angel Kimberly Agurela, ketiga Abraham Israel Wakim, keempat Ratu Yerusalem Kezia Susila. Anak keempat saya sesar semua. Maka saya cerita ini panjang banget kesaksian saya. Mukjizat hidup saya itu benar-benar karena iman. Ya, sesar semua ini empat-empatnya setahun satu, sampai dokter sampai geleng-geleng nggak percaya kalau saya ini nggak punya keluhan. Puji nama Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus, pokoknya ya.